Pagi, ini 6.21. Kemarin saya udah ke kantornya Pak Purnomo Yusgiantoro mempresentasikan mengenai adanya rekening Dorman Soeharto 16.000 triliun dalam bentuk SBI, Sertifikat Bank Indonesia. Jadi SBI itu adalah barang liquid yang bisa diperdagangkan dan bisa dicairkan. Sebelum membahas mengenai solusi menggunakan SBI Soeharto 16.000 triliun itu, kita bahas 5 blundernya ekonomi Republik ini. Ya. Pertama, HGU tanah-tanah se-Indonesia itu mati, termasuk Hotel Sultan. Oleh karena itu, Satgas PKH itu merampas tanahnya konglomerat seperti Sugar Group Companies, itu diambil oleh negara, oleh Satgas PKH, dan dikembalikan kepada PTPN. Artinya tanah-tanah swasta itu yang pakai HGU itu diambil alih oleh negara melalui PTPN. Seperti tanahnya Surya Darmadi diambil oleh negara menjadi PTPN. Masalahnya adalah PTPN itu mengelola perkebunan dan pertanian yang sudah berjalan itu, karet, kopi, atau tebu, itu rugi. Jadi makin dikelola oleh PTPN makin rugi. Termasuk tanah Surya Darmadi, termasuk tanah Sugar Group Companies itu diambil alih oleh negara dan malah rugi. Kedua, itu tanah Hotel Sultan ya. Itu HGB-nya mati dan itu diambil alih oleh negara. Nah, Hotel Sultan itu kan hotel bagus ya, Hotel Hilton ya, dan diambil alih oleh negara mau dijadikan apa? Terminal. Di situ ada terminal busway, terminal MRT, terminal semua kereta nanti jadi kereta Gambir itu nanti berada di situ terminalnya. Bayangin aja, Hotel Sultan, hotel yang bagus di mata investor asing, Hotel Hilton, itu diambil alih menjadi terminal oleh Danantara. Jadi Danantara ini mengelola aset-aset negara lalu dijadikan sampah. Ya. Danantara itu sendiri juga nggak jelas, ya. Pengelolaannya itu semua dimasukin Danantara, seolah-olah Danantara ini sebagai kantong Doraemon, padahal itu rugi. Ya. Nah, untuk fiskal negara pun, Pak Purboyo itu berkunjung ke Cina, menjual Panda Bond, itu adalah obligasi pemerintah dalam bentuk yuan. Semakin besar penjualan obligasi negara di Cina, devaluasinya semakin rusak. Akibatnya ya utang negara itu nggak akan tercicil, berjalan di tempat gitu loh, karena utangnya 9.000 triliun, yang utang sama Cina 200 triliun, ya kan? Sampai pulang ke sini, utang negara kita itu kena devaluasi, naik lagi 9.200, masuk duit Cina 200 triliun, devaluasi kita menyebabkan utang kita itu naik 200 triliun. Utang kita nggak akan turun. Itu nomor 3 ya. Nomor 4, itu pemerintah membuat Patriot Bond atau obligasi pemerintah, di mana pembeli konglomerat pembeli Patriot Bond itu dilindungi oleh tax amnesty sehingga dia nggak akan dikejar pajaknya. Jadi, artinya apa? Dalam ekonomi Republik ini yang sekarang, ya, itu malah menyedot dana-dana masyarakat yang seharusnya mereka itu dipelihara melalui kredit-kredit baru, malah disedot, mereka disuruh beli Patriot Bond. Dan akibatnya karena mereka beli Patriot Bond itu rugi, mereka itu dibebaskan dari kewajiban pajaknya.
Jadi kita itu menyedot dana masyarakat yang seharusnya kita itu malah mensuplai money supply kepada masyarakat, malah disedot, dan kita kehilangan potensi pajak karena kita membuat tax amnesty yang ranggena gitu loh. Jadi tadi 4 blunder pemerintah itu tadi ya. Seharusnya yang benar bagaimana, Pak? Seharusnya yang benar itu begini loh ya. Katakanlah ini tanahnya negara ya. Bayanginnya sulit ya. Gini deh ya. Katakanlah ini tanah negara ya. Tanah negara. Tanah negara itu dijadikan jaminan kolateral Bank Dunia. Ya, untuk tanah VOC ini ya, yang ada di Indonesia ini. Nilainya berapa? 100.000 triliun. Bagaimana caranya kita membuat uang adalah tanah-tanah negara ini yang dalam bentuk eigendom VOC, itulah yang dijadikan SBI. Itulah cara Soeharto. SBI itu yang sekarang tersedia 16.000 triliun milik Soeharto, itulah yang liquid. Itu bisa menjadi uang. Apakah itu dicetak di bank ataukah dijual belikan dalam bentuk dolar. Entah paham atau enggak Pak Purnomo Yusgiantoro bahwa 4 blunder tadi itu keliru, dan yang benar itu adalah proses pencetakan uang Republik itu melalui SBI, terutama yang ada di SBI Soeharto 16.000 triliun itu dulu dimanfaatkan. Semoga Tuhan memberi hidayah kepada Pak Purnomo.